Salam kepada semua hamster pengejar kesuksesan di luar sana. Kita semua ingin mencapai tonggak besar dalam hidup, dan rasanya wajar untuk berpikir bahwa langkah pertama menuju kesuksesan dimulai dengan mimpi, kan? Kita membayangkan diri kita kaya atau sukses dalam bidang kita, dan mulai mengejar gambaran itu. Tapi bagaimana jika kukatakan kepada kalian bahwa sebenarnya itu langkah yang salah? Hari ini, aku punya video yang akan membalikkan pola pikir itu dan menunjukkan cara berpikir yang berbeda untuk benar-benar mencapai kesuksesan. Mari kita tonton video tersebut dan kita lihat bagaimana caranya. Tidak, kamu tidak perlu bermimpi lebih besar, kamu tidak perlu papan visi, dan kamu tidak perlu bermeditasi tentang tujuan dan ambisimu. Yang kamu butuhkan adalah menguasai antinya. Anggap saja semua orang menerima nasihat yang sama. Oh, bermimpilah yang besar, bro. Bidiklah bintang, sobat. Dan jika hal-hal itu berhasil, kamu akan melihat orang sukses dimanapun kamu berada. Perbedaan antara orang yang menang dan yang tidak adalah bahwa pemenang memahami posisi dan keadaan yang tidak ingin mereka alami. Pikirkanlah, kenapa kamu selalu belajar semalam sebelum ujian? Bukan karena kamu ingin lulus, tapi karena kamu ingin menghindari kegagalan. Itulah sebabnya kamu memerlukan anti-visi. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada dirimu. Aku tidak ingin menjadi seperti apa? Kehidupan seperti apa yang tak mau aku jalani? Pekerjaan apa yang tidak ingin kulakukan? Dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kamu akan tahu yang kamu butuhkan untuk membuat kemajuan nyata menuju tujuanmu. Karena ketika kamu menggabungkan visi dengan antinya, tidak ada yang tidak dapat kamu capai. Wah, itu pendekatan yang lumayan tidak biasa dan jujur saja sangat menarik. Coba pikirkan, ketika kalian bermimpi tentang sesuatu tapi tidak bertindak, sangat mudah untuk mengatakan pada diri sendiri, aku mulai besok saja. Itu seperti ladang subur penundaan. Tapi ketika kalian fokus pada efek negatif dan benar-benar merasakannya semakin mendekat, itu bisa saja memotivasi kita untuk memperbaiki keadaan sebelum terlambat. Pernah mencoba pergeseran pola pikir semacam ini? Tinggalkan komentar dan beritahu teman berbulu kalian apakah itu benar-benar berhasil. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Teman-teman pejuang yang sedang memutar roda kesuksesan. Jika kamu terus terjebak dalam rutinitas 9 to 5 yang sama dan bermimpi untuk lepas bebas menjalankan acara sendiri, kamu sudah berada di jalur yang benar. Aku senang melihat percikan semangat itu. Memulai bisnis memang perlu keberanian, tapi juga butuh kecerdasan. Terjun terlalu cepat tanpa rencana, impianmu bisa hancur kalau seperti itu. Kamu harus menyusun dasar-dasar, menanyakan hal-hal yang tepat, dan mengetahui apa yang perlu sebelum kamu terjun ke dalamnya. Itu sebabnya aku membuat video ini untukmu. Video ini menjabarkan langkah awal, seperti contekan untuk hamsterpreneur. Jadi ambil notepadmu, duduklah santai, dan biarkan teman berbulumu ini membimbingmu membangun kerajaan dengan cara cerdas. Apa kamu siap? Mari kita mulai. Temanmu lelah menjual hotdog dan mengajakmu memulai bisnis bersamanya. Berikut yang perlu kamu lakukan. Sebelum kalian memikirkan nama dan logo, kamu harus menemukan masalah untuk dipecahkan. Kamu harus melihat sekeliling rumah, sekolah, atau komunitasmu dan merancang solusinya. Tapi, apakah itu cukup bagus? Kamu harus berbicara kepada banyak calon pelanggan untuk melihat apakah ada permintaan. Jika memang ada, maka kalian semua bisa menyusun nama dan logo, merancang rencana bisnis, dan membuat prototipe yang kalian bangun dengan sangat cepat untuk mendapatkan umpan balik secepat mungkin. Sementara itu, daftarkan bisnismu, buka rekening bank, dan bangun situs web. Dan begitu MVP selesai, kalian promosikan di media sosial dan ajak semua orang untuk mengikuti. Keren kan? Tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan, wahai teman berbuluku. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tapi ada banyak kerja keras di balik masing-masingnya. Ingat baik-baik itu. Maka aku sepenuhnya setuju dengan konsep ini. Metode ini bisa benar-benar berhasil. Ketika kamu merencanakan jalanmu dan tahu persis kemana kamu pergi, perjalanan pun menjadi semakin lancar. Jadi, buat perencanaan terlebih dahulu, perkirakan adanya rintangan, dan maju menuju tujuan seperti seorang profesional. Berpeganglah pada itu, dan kesuksesan mungkin datang lebih cepat dari yang kamu pikirkan. Semoga kalian mendapatkan kesuksesan hebat dan kemenangan hamster yang besar. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.